Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ada hal yang wajib kita lakukan, ada juga hal yang tidak boleh kita lakukan. Kutip dari sebuah hadis Rasulullah SAW, ada 6 kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim sittun. Ada 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa bersama orang muslim, maka kita untuk memberikan salam kepadanya. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kenapa sampai salam saja kita diatur dalam agama? Karena agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Saat kita berjumpa bersama muslim, kita mengucapkan salam. Dari salam tersebut kita mengucapkan doa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepadanya. Maka yang kita ucapkan salam pun wajib menjawab salam dengan ucapan waalaikumsalam. Semoga kepada kita juga diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ucapan salam saja kita sudah mendoakan, saling mendoakan. Sehingga kita saling mendoakan dengan ucapan salam, kita mendoakan dia mendoakan kita. Allah kabulkan doa tersebut. Sungguh beruntung kita mendapatkan rahmat dan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, maka penuhilah undangannya. Kenapa demikian? Memenuhi undangan tersebut hukumnya wajib. Oh Ustaz, untuk apa saya datang ke dalam undangan dia, sedangkan saya tidak bisa makan makanan yang ada pada tempat itu? Kita wajib datang undangannya, bukan wajib makan hidangannya. Maka jika ada orang yang mengundang kita, datanglah, penuhilah undangannya. Jika emang makanan yang ada di situ tidak bisa kita makan sehingga mendapat mudarat bagi diri kita sendiri, jangan makan. Sampaikanlah dengan baik kepada mereka. Tugas kita datang. Mungkin dengan kita datang mereka bisa bahagia. Mungkin dengan kita datang mereka bisa senang. Mereka bersyukur undangannya dipenuhi oleh semua undangan-undangannya. Tapi jika kita tidak datang pada saat itu, mungkin mereka bersedih. Kenapa? Mereka bisa saja beranggapan kalau diri mereka ini sudah tidak dianggap persahabatan oleh temannya, sehingga undangan hari kebahagiaannya saja kita tidak datang. Maka datanglah undangan jika kita diundang. Begitulah sampai seperti itu agama mengatur kita. Yang ketiga, fa'idha intan sahaka fansahu. Apabila kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Memberi nasihat kepada teman, memberi nasihat kepada orang lain, memberi nasihat kepada orang yang kita kenal maupun tidak mesti kita itu harus berada pada posisi peringkat ilmu tertinggi. Tapi jika orang meminta kita untuk menasihatinya, berarti dia sudah beranggapan kalau kita itu mampu memberikan nasihat kepadanya. Berilah nasihat yang baik melalui perkataan, perbuatan yang kita berikan kepada dia, contohan. Sehingga apa? Nasihat yang kita berikan kepada dia bermanfaat dalam kehidupannya, juga bermanfaat bagi kita, dan itu bahan introspeksi bagi kita. Mungkin saja apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan kita, tapi jadikan itu sebagai introspeksi agar itu tidak kita ulangkan lagi. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallahu fasammi'hu. Apabila seseorang itu bersin di dekatnya dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah kepadanya tasmid, itu yarhamukallah. Kenapa demikian? Saat kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Bayangkan ketika saudara-saudara ingin bersin,
tapi bersin itu tak kunjung tiba. Sungguh sangat sakit yang kita rasakan. Mengapnya terlalu besar. Bersin itu tak kunjung selesai. Itu merupakan penderitaan yang kita rasakan yang sakit, sungguh sakit pada saat itu. Namun ketika bersin itu tiba dan selesai, kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kalau kita sudah berhasil melewati kesakitan tersebut. Dan itu penyakit yang kita keluarkan. Maka kita yang mendengar, kita mengucapkan yarhamukallah. Semoga kondisi tubuh kita yang pada saat bersin tersebut semoga Allah kembalikan seutuhnya apabila ada yang kurang. Pokoknya kita mendoakan. Itu baik bagi dia dan berguna bagi diri kita sendiri. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Jika saudara kita sakit, teman kita sakit, keluarga kita sakit, maupun yang tidak kita kenal pun sakit, maka kita sesama orang muslim jenguklah dia. Kenapa? Saat kita menjenguk teman kita, keluarga kita, ataupun yang tidak kita kenal sedang sakit, kita jenguk, itu dapat memberikan semangat bagi dia. Terkadang orang yang sedang sakit tidak dijenguk oleh seorang sahabat pun, dia merasa dirinya, untuk apa lagi aku hidup? Aku tidak lagi diperdulikan oleh kawan-kawan. Tetapi ketika kita jenguk, kita berikan nasihat, kita berikan motivasi, berikan semangat kepadanya, sehingga dia semangat dan bangkit kembali. Dia termotivasi bahwasanya dia bisa bangkit dari keterpurukan, dia bisa sembuh dari sakit yang dia derita. Ingat, saat kita datang menjenguk orang sakit, jangan pernah menceritakan orang sakit yang lain kepadanya. Misal dia sakit karena kecelakaan, jangan pernah menceritakan betapa ngerinya kecelakaan orang lain. Karena kenapa? Itu akan membuat dia drop, itu akan membuat dia jatuh, itu akan membuat dia patah semangat untuk bangkit dari penyakit yang dia derita. Tapi doakan, ucapkanlah yang baik saat kita menjenguk saudara kita yang sakit. Yang keenam, kita mata fatbahu. Apabila ada orang meninggal, maka datanglah, ziarahlah kepadanya. Kenapa? Karena pelajaran yang terpenting, pelajaran yang paling besar dalam kehidupan kita, itulah ketika kita melihat jenazah, itulah ketika kita berziarah ke tempat saudara kita yang meninggal dunia. Saat kita datang menghadapi keluarganya, saat kita datang bertakziah kepadanya, kita itu mendapat pelajaran dan termotivasi, sehingga di masa umur hidup kita bisa mendoakan kepada dia. Di masa umur hidupnya, dia apa kebaikan yang sudah dia berbuat kepada kita. Jika ada dia berbuat kesalahan, kita memaafkannya. Itulah fungsi dari 6 kewajiban kita terhadap muslim kepada muslim yang lain. Itu memang merupakan hal yang sepele, tapi memiliki makna dan manfaat yang sangat luar biasa. Jika salah satu kita tinggalkan, maka sungguh rugi kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita seorang hamba bisa kita lakukan dan bisa kita tunaikan dengan mana semestinya, sehingga kita menjadi manusia yang beragama dan beriman kepada Allah, dan tetap istiqamah, tetap dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menjadi orang yang beruntung dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.